Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rosalina Abi, Kamila Fonita, Muhammad Yogi, dan Muhammad Zain akan mempresentasikan materi tentang metode penelitian pendidikan dan research design kualitatif. Silakan disimak materinya teman-teman. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu metode penelitian pendidikan. Nah, sebelum kita membahas tentang metode penelitian pendidikan, kita akan membahas tentang metode penelitian itu sendiri. Apakah itu? Jadi secara umum, metode penelitian itu dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, setiap penelitian itu mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, bersifat penemuan. Berarti data yang diperoleh itu adalah data yang benar-benar baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jadi bersifat penemuan ya. Yang kedua, bersifat pembuktian. Berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, bersifat pengembangan, yang berarti memperdalam atau memperluas pengetahuan yang telah ada. Nah, sedangkan jika dalam penelitian pendidikan, itu jika bersifat penemuan, seperti menemukan metode mengajar yang efektif atau lebih efisien, menemukan sistem evaluasi, dan lain-lain. Jika bersifat pembuktian itu seperti membuktikan keraguan-raguan terhadap metode mengajar A, apakah efektif digunakan pada mata pelajaran Z, begitu. Sedangkan jika bersifat pengembangan itu seperti mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Nah, jadi penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan itu sendiri. Research design dalam penelitian kualitatif. Apa itu research design? Menurut Soekardi pada tahun 2004, research design adalah sebuah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini, komponen desain mencakup semua struktur penelitian dengan dimulai dari ditemukannya sebuah ide hingga diperolehnya hasil dari sebuah penelitian. Dapat dikatakan, research design adalah kerangka untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi, research design kualitatif, suatu kegiatan memeriksa, memahami, dan menggambarkan suatu fenomena. Biasanya, metode ini digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Di dalam research design kualitatif, terdapat fenomenologi, studi kasus, naratif, course analysis, content analysis, dan studi dokumen. Fenomenologi. Menurut Creswell pada tahun 1998, studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Fenomenologi dalam penelitian kualitatif diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual yang dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Pada fenomenologi ini, konsep utamanya adalah makna, yang mana makna adalah isi penting yang muncul dari kesadaran manusia. Penelitian secara fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkap fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Poin yang menjadi kelebihan fenomenologis adalah dapat mengungkap pengalaman tersembunyi dalam aspek psikologis dan filosofis individu melalui narasi. Dengan begitu, penulis maupun pembaca seolah akan dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Pengalaman yang dimaksud merupakan pengalaman individual. Jadi, dalam penelitian fenomenologis ini,
Peneliti mengumpulkan cerita atau pengalaman dari beberapa sekelompok individu untuk dicari kesamaan maknanya. Kemudian, prosedur fenomenologi. Yang pertama adalah menganalisis fenomena. Jadi, seorang peneliti, hal yang harus dilakukan adalah menganalisis fenomena yang akan diteliti. Apakah sesuai jika diteliti menggunakan fenomenologi? Apakah berkaitan dengan interaksi manusia? Kemudian, memahami fenomena. Peneliti harus mampu memahami fenomena dari sudut pandang subjek yang mengalami. Ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Peneliti harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk menggali atau mengeksplorasi makna dari suatu fenomena tersebut. 4. Menjauhkan pengalaman pribadi. Maksudnya adalah, sebagai peneliti harus dapat menjauhkan pengalaman pribadinya. Peneliti harus menerapkan breakout, yang mana membantu peneliti memperoleh pemahaman sedalam dan seobjektif mungkin fenomena yang dialami secara personal oleh informan tanpa terkontaminasi oleh pengalaman peneliti sendiri. Kelima, mengumpulkan data. Di sini, peneliti harus menggali, mencari, serta mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung. 6. Menganalisis data. Setelah semua data terkumpul, peneliti menganalisis data tersebut. Ketujuh, membuat laporan penelitian fenomenologi dengan diakhiri memperoleh suatu makna atau pemahaman yang lebih esensial dari suatu pengalaman yang dialami oleh suatu individu. Dalam penelitian fenomenologi, untuk subjek penelitian, peneliti memilih subjek yang mengalami fenomena sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Untuk teknik pengumpulan data, di sini peneliti melakukan wawancara atau deep interview, observasi atau observasi passive participation dengan datang langsung ke tempat subjek dengan mengamati tanpa ikut serta. Kemudian, dokumen atau berkas yang mendukung hasil wawancara. Teknik analisis data. Di sini terdapat pengelolaan data, yang mana peneliti membuat dan mengorganisasikan berkas atau catatan-catatan untuk data penelitian. Kemudian membaca data, atau membaca teks, membuat batasan-batasan catatan, dan membuat bentuk kode-kode inisial. Selanjutnya ada menggambar data. Penulis menggambarkan pengalaman pribadi melalui Apache. Kemudian penulis juga menggambarkan esensi dari fenomena yang diteliti. Untuk klasifikasi data, penulis mengembangkan pernyataan-pernyataan penting dari subjek. Penulis juga mengembangkan sebuah deskripsi struktural atau mengenai bagaimana fenomena dialami oleh subjek dan mengembangkan esensi. Untuk penggambaran dan visualisasi, di sini penulis menyajikan narasi dari esensi pengalaman dalam bentuk tabel, gambar, dan diskusi. Selanjutnya, pada teknik keabsahan data, terdapat triangulasi dan member check. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber data dengan berbagai cara, berbagai waktu. Untuk member check adalah pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada subjek atau sebagai informan data. Selanjutnya adalah penelitian studi kasus. Menurut Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, studi kasus atau a case study adalah kejadian sesuatu, kondisi aktual dari keadaan atau situasi tertentu tentang orang atau sesuatu. Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif analisis deskriptif, yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan fokus pada kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat hingga tuntas. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, mendalam, alamiah, mengenai peristiwa atau sesuatu baik dari individu,
kelompok, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa tersebut. Hal ini untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa yang diteliti, serta peneliti akan memperoleh data yang nyata atau real life. Mengapa memilih studi kasus? Biasanya, peneliti yang memilih penelitian menggunakan studi kasus adalah peneliti yang ingin menggali informasi apa yang bisa dipelajari atau ditarik dari suatu peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian studi kasus, selain memperoleh data dengan wawancara mendalam, terdapat teknik lain yaitu dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat, dan artefak fisik yang mana saling melengkapi di antaranya. Baik, selanjutnya di sini ada berdasarkan penelitiannya, studi kasus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada studi historis. Penelitian secara mendalam tentang sejarah atau historis pada unit tertentu dengan kurun waktu tertentu dan menyangkut data di masa lalu. Kemudian ada studi biografi. Nah, studi biografi di sini meneliti kehidupan seseorang, baik kehidupan historisnya maupun keadaannya saat penelitian dilakukan, serta cara pandangnya terhadap berbagai hal dalam kehidupan. Yang ketiga ada studi observasi. Mengutamakan observasi dan partisipasi sebagai teknik pengumpulan data. Data yang diamati adalah data saat ini. Selanjutnya di sini ada prosedur studi kasus. Yang pertama ada pemilihan tema, topik, dan kasus. Kedua, pembacaan literatur. Nah, maksudnya di sini tuh mengumpulkan bahan literatur berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Ketiga, perumusan fokus masalah penelitian. Merumuskan masalah yang digunakan untuk menggali informasi yang mendalam serta informasi yang bersifat ilmiah. Keempat, pengumpulan data. Nah, di sini peneliti harus mampu memahami ketepatan dalam pengumpulan sebuah data. Kelima, penyempurnaan data. Nah, penyempurnaan data di sini tuh bagaimana sih? Ya, yang pertama pengolahan data, pengecekan kebenaran data, menyusun data, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Selanjutnya ada analisis data. Nah, fungsi analisis data di sini itu untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Ketujuh, dialog teoritik. Nah, dialog teoritik ini mengadakan dialog temuan dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Ke-8 ada triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Di sini peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau yang sering disebut juga dengan konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Terakhir ada membuat laporan. Oke, selanjutnya di sini ada penelitian naratif. Nah, apa sih penelitian naratif itu? Nah, oke. Penelitian naratif menurut para ahli di sini saya sebutkan 3 ya. Yang pertama ada Clendenin tahun 2007. Nah, menurut Clendenin itu penelitian naratif ialah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Kemudian kalau menurut James Graeber dan Kimberly Asner-Self tahun 2011, penelitian naratif ialah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Kemudian yang terakhir menurut Creswell tahun 2012. Menurut beliau, penelitian naratif merupakan suatu bentuk khas dari penelitian kualitatif. Biasanya berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal
dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis penelitian naratif. Nah, jenis-jenis penelitian naratif ini tuh terbagi menjadi dua ternyata. Yang pertama ada analisis narasi dan analisis naratif. Nah, apa sih yang membedakan analisis narasi dan analisis naratif? Jadi, kalau analisis narasi yaitu sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Kemudian yang kedua, analisis naratif, yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian yang kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Oke, selanjutnya di sini ada ciri penelitian naratif. Yang pertama, pengalaman individual. Nah, pasti kalau misalnya pengalaman individual itu kan harus memahami sejarah individu atau pengalaman masa lalu yang akan membantu untuk menjelaskan dampak pengalaman mereka saat ini dan masa depan. Kedua, kronologi pengalaman. Kalau kronologi berarti kan berhubungan dengan urutan waktu atau kronologi peristiwa yang membantu pembaca untuk memahami dan mengikuti kisah yang tertulis dalam laporan penelitian. Ketiga, mengumpulkan cerita individual. Nah, mengumpulkan cerita individual ini, cerita dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk wawancara, pengamatan informal, percakapan, jurnal, surat, atau semua yang contohnya teks lapangan. Seperti itu. Kemudian, memulihkan. Yang keempat itu memulihkan. Nah, apa sih yang dimaksud memulihkan di sini? Jadi, yang dimaksud memulihkan di sini artinya menceritakan kembali atau memetakan kembali. Nah, proses pengumpulan cerita yaitu mengulas unsur-unsur kunci misalnya waktu, tempat, plot, dan adegan. Seperti itu. Jadi, menulis ulang lah intinya itu seperti menulis ulang cerita dalam urutan kronologisnya. Yang kelima, pengodean untuk tema. Nah, pengodean untuk tema ini data didapat dengan cara pengodean ke dalam tema atau kategori. Sekitar 5 hingga 7 tema diidentifikasi dan dapat dimasukkan ke dalam bagian-bagian cerita atau di bagian yang terpisah. Keenam, konteks atau pengaturan. Nah, jadi konteks atau pengaturan di sini tuh dijelaskan secara rinci, tempat di mana cerita terjadi secara fisik. Kemudian yang ketujuh, berkolaborasi dengan peserta. Nah, hal ini terjadi pada seluruh proses penelitian. Jadi partisipan dan peneliti saling bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan antara narasi yang diceritakan dengan narasi yang akan dilaporkan. Selanjutnya, di sini cara menuliskan penelitian naratif. Nah, yang pertama, identifikasi masalah atau fenomena yang akan dieksplorasi. Maksudnya identifikasi masalah ini tuh yang akan mengarahkan tujuan untuk penelitian dan memungkinkan peneliti untuk memahami pribadi atau pengalaman sosial seorang individu. Yang kedua, pilih satu atau lebih subjek penelitian untuk dipelajari. Nah, jadi banyak studi naratif hanya meneliti satu individu, tetapi beberapa individu dapat dipelajari juga. Jadi, dianjurkan untuk memilih individu yang dapat memberikan pemahaman tentang masalah ini. Pilih dengan hati-hati orang ini berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kita juga nggak bisa yang asal milih seperti itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, kumpulkan cerita dari subjek penelitian yang dipilih. Jadi selain subjek penelitian secara lisan berbagai cerita, mereka melalui percakapan dan wawancara. Teks lapangan juga memberikan informasi tentang mereka. Contohnya termasuk buku harian, surat yang dikirim oleh individu,
foto, dan cerita yang diperoleh melalui teman atau anggota keluarganya. Keempat, di sini menceritakan kembali kisah individu. Nah, langkah ini melibatkan pemeriksaan data mentah, mengidentifikasi unsur-unsur kunci, mengatur dan mengurutkan unsur-unsur tersebut yang kemudian menceritakan kembali sebuah kisah yang menggambarkan pengalaman individu tersebut. Kelima, berkolaborasi dengan subjek penelitian atau pendongeng. Jadi seluruh proses pengumpulan cerita naratif melibatkan kolaborasi atau kerjasama antara peneliti dengan pendongeng untuk memastikan pengalaman subjek digambarkan secara akurat. Keenam, tulis cerita tentang pengalaman subjek. Jadi di sini biasanya langkah terbesar adalah penelitian naratif. Pengalaman hidup subjek ditulis dalam sebuah cerita oleh peneliti. Menyoroti tema spesifik yang muncul di sepanjang cerita dan melibatkan bagian tentang pentingnya penelitian naratif dapat membantu pembaca. Ketujuh, yang terakhir, yaitu validasi keakuratan laporan. Jadi laporan yang akurat sangat penting untuk melestarikan cerita. Berunding saling mengadakan diskusi atau berunding dengan individu dan mencari bukti yang sesuai akan melindungi kredibilitas cerita yang dibahas seperti itu. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Berarti ini bisa diartikan bahwa dokumen yang digunakan untuk penelitian itu bisa digunakan sebagai sumber dari penelitian itu sendiri, yang mana dokumen itu bisa berasal dari subjek yang kita teliti atau orang lain yang meneliti tentang subjek yang sedang kita teliti. Nah, berkaitan dengan dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cindera mata, laporan, artefak, foto, dan lain sebagainya. Nah, sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Ya, jadi dokumen-dokumen itu bisa digunakan untuk meneliti hal-hal yang ada di masa lalu. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, yaitu dengan dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh orang di masa lalu, seperti itu. Dan secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, clipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flash disk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Nah, Moleong dalam bukunya itu mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi. Yaitu yang pertama ada dokumen harian. Nah, dokumen harian ini bisa diartikan dengan dokumen pribadi ya, yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinil dan kejadian situasi secara nyata. Terdapat 3 dokumentasi pribadi yang umum digunakan, yaitu yang pertama, ada catatan harian atau yang kita tahu yaitu diary. Nah, diary ini berisi beragam aktivitas atau kegiatan, termasuk juga unsur perasaan. Nah, yang kedua, ada juga surat pribadi. Surat pribadi ini yang tertulis di kertas, bisa atau email, atau chat. Nah, itu dapat dijadikan sebagai materi dalam analisis dokumen dengan syarat peneliti mendapat izin dari orang yang bersangkutan. Jadi tidak bisa menggunakan surat pribadi itu jika tanpa izin. Ya, begitu pula dengan catatan harian, ya, karena semuanya berkaitan dengan hal-hal pribadi dari subjek. Nah, ini autobiografi
Autobiografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas gabungan 3 kata, yaitu auto yang berarti sendiri, bios yang artinya hidup, dan grapen yang artinya menulis. Didefinisikan autobiografi adalah tulisan atau pernyataan mengalami pengalaman hidup. Nah, selain dokumen harian atau pribadi tadi, ada juga dokumen resmi. Nah, dokumen resmi ini dipandang mampu memberikan gambar mengenai aktivitas keterlibatan individu pada suatu komunitas tertentu dalam setting sosial. Nah, ini mengutip juga dari bukunya Moleong, yaitu dokumen resmi dapat dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, dokumen internal, yaitu dapat berupa catatan seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi, rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dokumentasi eksternal, jadi tadi ada dokumen internal, dan yang kedua ini ada dokumen eksternal, yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial. Contohnya seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah critical discourse analysis. Nah, sebelum kita membahas critical discourse analysis, kita akan membahas discourse-nya terlebih dahulu. Apakah discourse itu? Jadi, discourse itu adalah wacana. Nah, discourse atau wacana ini merupakan konteks bahasa yang ada dalam sebuah percakapan atau interaksi komunikasi. Nah, dalam memahami discourse itu, kita harus menganalisis semuanya. Tidak boleh hanya menganalisis berdasarkan satu kalimat saja, tetapi berdasarkan beberapa kalimat sehingga keseluruhan kalimatnya dapat bermakna. Seperti dalam sebuah kutipan itu ya, a text of discourse consists of more than one sentence combined to form a meaningful whole. Yang artinya itu sebuah teks wacana itu mengandung lebih dari satu kalimat yang digabung untuk menjadi satu kesatuan makna. Dan juga ada pengertian wacana menurut para ahli ya. Yang pertama itu dari Henry Guntur. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Dan ada juga menurut Ayat Royadi, yaitu pengertian wacana sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu penggunanya dalam masyarakat umum, asal-usul katanya, kedudukannya dalam kesatuan bahasan, dan kaitannya dengan konsep tentang bahasa. Nah, jadi critical discourse analysis atau analisis wacana kritis ini adalah cara atau metode untuk mengkaji wacana yang ada atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi, baik itu secara tekstual maupun kontekstual. Ya, selanjutnya ada pendekatan analisis wacana. Pendekatan analisis wacana ini memfokuskan dirinya pada teks, baik yang bersifat lisan maupun tertulis. Dan juga ada berbagai macam pendekatan atau approach dalam analisis wacana kritis ini, seperti pendekatan milik Teun van Dijk. Ya. Teun van Dijk ini mengembangkan CDA atau Critical Discourse Analysis yang dikenal dengan sebutan sosiokognitif atau sociocognitive approach. Dan juga ada pendekatan milik Rutwidak dan Martin Resigi. Ini mengembangkan CDA atau Critical Discourse Analysis yang dikenal dengan sebutan pendekatan historis wacana atau Discourse Historis Approach. Dan juga ada pendekatan Norman Fairclough yang mengembangkan CDA yang dikenal dengan Dialectical Relational Approach. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis analisis wacana kritis atau jenis-jenis Critical Discourse Analysis CDA. Langsung saja yang pertama adalah wacana representasi atau Discourse of Representation. Nah, wacana ini adalah wacana yang bersifat positivistic modernism. Nah, apa itu positivistic modernism?
yaitu keadaan di mana si peneliti dan objek yang diteliti itu tidak dalam satu lingkup ruangan. Jadi antara peneliti dan objek yang diteliti itu terpisah. Dan yang kedua adalah wacana pemahaman atau wacana interpretif. Nah, wacana ini bersifat interpretif modernism. Apa itu interpretif modernism? Jadi antara si peneliti dan objek yang diteliti itu tidak terpisah atau dalam satu lingkup ruangan. Jadi wacana pemahaman ini bertolak belakang dengan wacana representasi. Dan yang ketiga adalah wacana keraguan-raguan atau discourse of suspicion. Nah, wacana ini adalah wacana yang berjenis struktural dan critical modernism. Nah, pada wacana ini, peneliti mengkonstruksi realitas berdasarkan frame social arrangement dan bersifat kritikal. Dan selanjutnya adalah wacana postmodernisme. Nah, wacana ini wacana yang bersifat postkultural dan menolak segala social arrangement dan bersifat kritikal. Jadi kalau wacana postmodernisme ini juga bertolak belakang dengan wacana keraguan-raguan. Nah, kalau yang wacana keraguan-raguan tadi itu berdasarkan frame social arrangement, tapi kalau yang wacana postmodernisme ini tidak berdasarkan frame social arrangement.